bersumpah bukan saya pelakunya. Jika saya berbohong, saya siap menanggung akibatnya dari sumpah ini. Siapa yang kangen Scary Tale? Boleh banget komen di bawah. Jadi guys, kemarin itu lagi viral ya tentang sumpah pocong, di mana Saka Tatal melakukan prosesi sumpah pocong. Kelanjutan dari kasus Vina Cirebon. Sebenarnya apa sih sumpah pocong? Sumpah pocong adalah ketika seseorang itu menganggap bahwa hukum itu udah nggak bisa jadi keadilan buat dirinya. Makanya satu-satunya cara adalah mengharapkan dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. Pertanyaannya, apakah sumpah pocong itu diperbolehkan dalam agama Islam atau hanya kearifan lokal semata? Nah, gue gak akan bahas itu di video kali ini. Karena kemarin tuh gue sempet dapet cerita tentang sumpah pocong Mbok Imah, yang mana katanya sampai menyebabkan kematian. Apa benar? Langsung aja lah kita mulai episode kali ini. Kalau lo suka Scary Tale, pokoknya komen yang banyak biar gue tahu. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Terima kasih untuk Payung Hitam atau Black Umbrella yang telah izinin gue bawain kisah ini. Ceritanya bermula dari seorang gadis belia yang namanya Naya. Naya itu tumbuh tanpa seorang ayah, jadi dia itu kecilnya sama ibunya doang. Cerita ini terjadi di tahun 2008 saat Naya lagi pendidikan SMA. Adalah satu desa yang nggak bisa disebutin desa apa, tapi intinya Naya itu ketika sekolah sempatlah dia iri melihat teman-temannya itu yang masih punya orang tua, ayah dan ibunya itu lengkap. Tapi ya gimana lagi, Naya itu cuma bisa fokus sekolah doang sambil ibunya yang namanya Mbok Imah kerja di tetangganya tuh, salah satu juragan kaya di desanya. Ibunya Naya umurnya 60 tahun tapi masih kuat tuh, dia kerja jadi asisten rumah tangga di rumah juragan tersebut. Juragannya namanya Pak Hanif, ibunya itu namanya Mbak Vivi. Dimana Mbak Vivi ini orangnya cantik, baik, seksi pula. Pekerjaan Mbok Imah itu asisten rumah tangga kayak pada umumnya ya, nyuci, ngepel, terus juga ngurusin 3 anak dari Pak Hanif dan juga Mbak Vivi. Ya mungkin adegan-adegannya tuh kayak Sus Rini sama si Cipung. Sus, lapar, minta mie. Sus, mau pup. Tapi banyak juga nih yang bilang kalau Mbok Imah tuh beruntung ya bisa kerja di rumah Pak Hanif. Karena Pak Hanif itu terkenal dermawan di kampungnya. Keluarga mereka juga terkenal nggak suka menindas orang. Apalagi nih Mbak Vivi tuh kadang suka bantuin juga kerjaannya Mbok Imah. Jadi nggak terlalu banyak lah tuh kerjaan dari Mbok Imah. Kadang-kadang juga Mbok Imah baru datang pagi, tahu-tahu udah dikasih sarapan sama Mbak Vivi. Malah kalau Mbok Imah itu mau pamit pulang, nggak jarang juga Mbak Vivi kasih makanan untuk anaknya Naya di rumah. Supaya Naya juga bisa nyobain di rumah. Oh, Gih. Makasih banyak ya Mbak Vivi. Mbok Imah sering cerita tuh ke anaknya Naya kalau dia tuh udah dianggap sebagai keluarganya sendiri di keluarga Pak Hanif. Begitu juga dengan Pak Hanif nih. Banyak orang-orang menyebut seakan-akan ini adalah pria sempurna. Punya banyak tanah berjibun pertanian, terus dia juga suka nyumbang buat masjid. Bahkan punya masjid mewah di kampungnya. Makanya dia terkenal religius. Jadi nih orang-orang tuh warga desa biasanya suka segen lah sama Pak Hanif. Termasuk Mbok Imah dan juga istrinya Mbak Vivi. Begitulah kira-kira latar belakang nih tempat bekerjanya Mbok Imah. Setelah 3 tahun kerja di sana, semuanya baik-baik aja, normal-normal aja. Sampai Naya tuh dengar kalau keluarganya Pak Hanif sekeluarga tuh satu rumah pengen pergi ke Malang dan nitipin kuncinya ke Mbok Imah. Dan Mbok Imah itu kerja seperti biasa aja. Nah ketika udah pulang dari Malang, tiba-tiba aja tuh Mbok Imah dipanggil langsung ke rumah Pak Hanif. Bingung juga tuh Mbok Imah, ada apa ya? Nah ketika udah pulang, wajah dari Mbok Imah tuh kayak ketakutan, lemes. Di situ dia cerita kalau perhiasan keluarganya Pak Hanif hilang.
Yang hilang itu emas dan juga perhiasan. Mbak Vivi itu yakin dia taruh bener-bener di lemari. Dan itulah pertama kalinya Mbok Ima ngeliat Pak Hanif itu marah sebegitu besarnya. Karena memang yang hilang itu adalah emas peninggalan warisan dari keluarganya. Mbok Ima nangis sejadi-jadinya. Dia ingat sebelum kejadian ini tuh baik-baik aja kok, baru kejadian kayak gini. Dan dia merasa bahwa dia tuh udah jaga rumah dengan sebaik-baiknya. Pak Hanif sama Mbak Vivi pun heran. Kok bisa ya nggak ada tanda-tanda maling tapi emas mereka tuh bisa hilang? Mbak Vivi juga yakin kamarnya tuh udah dikunci rapet dan nggak ada kerusakan sama sekali di pintunya. Cuman lemari tempat penyimpanannya aja tuh yang terbuka udah nggak kayak semula lagi. Selang beberapa hari, perhiasannya itu nggak ketemu juga. Hingga akhirnya Pak Hanif dan juga Bu Vivi secara tidak langsung tapi ya menuduh jangan-jangan Mbok Ima pelakunya. Karena nggak mungkin yang punya akses kunci itu cuman Mbok Ima. Akhirnya gosip tuh nyebarlah ke satu kampung. Dimana stigmanya sekarang Mbok Ima itu adalah pencuri rakus. Dia meraup semua harta yang dipunya sama Pak Hanif dan juga perhiasan yang dimilikin sama istrinya. Di situ Naya benar-benar sedih ya ngelihat ibunya yang dituduh kayak begini. Padahal ibu itu juga udah jelasin kalau bukan dia yang nyuri, bahkan udah sampai demi Tuhan segala. Bahkan Naya tuh dengar sendiri kalau ada yang nyebut ibunya itu sebagai pencuri yang rakus. Akhirnya Mbok Ima dipecat dari pekerjaannya, Mbak Vivi pun cuman diem doang gak bisa berkata apa-apa. Padahal selama ini Mbok Ima itu udah dianggap kayak keluarga sendiri dan orang kepercayaan dari Pak Hanif. Besoknya setelah dipecat, Mbok Ima sama Naya putar otak lagi dah gimana caranya mereka bisa menyambung hidup. Masalahnya hidup tuh terus berjalan, perut kan harus tetap diisi. Tapi yang mereka bingung adalah warga itu dengan emosi juga datang tuh ke rumahnya untuk menggeledah rumah dari Mbok Ima. Bu, maaf ya, kami mau periksa dulu rumahnya. Bener aja tuh setelah digeledah nggak ditemuin tuh perhiasan yang dimaksud. Hari demi hari tuh mereka jalanin dengan tuduhan atau dugaan dicurigai nih kalau Mbok Ima itu adalah pencuri perhiasan. Sampai akhirnya ada warga nih yang nyamperin Mbok Ima dan juga Naya. Katanya mereka ditunggu sama Pak Hanif. Nah Naya dampingin lah tuh Mbok Ima. Takutnya nih ibunya nanti kenapa-kenapa. Jalan tuh mereka, nah Naya ngelihat bahwa penduduk desa ternyata udah rame. Di situ ada Pak Hanif sama ada beberapa orang yang ditokohkan lah di kampungnya. Naya juga ngelihat beberapa sorotan tajam dari warga seakan-akan menghakimi kalau ibunya itu udah pasti pencuri. Mereka sempat ngobrol-ngobrol tuh di awal dan sempat juga menyinggung nih kalau nanti Naya itu akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Nanti akan dimaafkan kok. Yang penting jujur saja, kembalikan emasnya. Sumpah Pak, bukan saya yang ambil Pak. Demi Tuhan. Sambil menangis lagi-lagi Mbok Ima tuh bersumpah di depan hadapan banyak orang kalau dia bukanlah pelakunya. Karena memang orang-orang tuh semakin tahu ya, apalagi Mbok Ima butuh kebutuhan untuk biaya pendidikan Naya nanti. Mbok Ima tuh sama sekali nggak tahu di mana perhiasannya. Nah di situ pula akhirnya Naya itu pecah tangisnya. Dia nggak tega lah ngeliat keadaan ibunya difitnah terus-terusan kayak gitu. Naya yakin kalau ibunya bukan pelakunya, apalagi selama ini keluarga Pak Hanif itu memperlakukan ibunya dengan sangat baik. Karena dari pertemuan ini tidak menemukan hasil apapun, akhirnya sebagai penengah Pak J mengusulkan untuk diadakan sumpah pocong. Di situ pun Mbok Ima langsung menyetujukan usulan dari Pak J untuk sumpah pocong. Tapi Pak J bilang, loh kok langsung setuju? Udah pikirin dulu aja sehari atau 2 hari. Kira-kira kamu mau sumpah pocong apa enggak? Naya sama sekali nggak ngerti tuh sumpah pocong. Sumpah apaan ya? Yang dia tahu ada hantu namanya pocong. Mbok Ima pun tanpa pikir panjang langsung setuju tuh sama perkataan dari Pak J. Nah Naya tuh sempat nanya ke Mbok Ima, sumpah pocong apanya mah? Ah itu mah kayak sumpah biasa doang. Nggak ada resikonya kalau kata Mbok Ima.
Setelah pulang dari rumah Pak Hanif, besoknya Mbak Vivi tuh sempet ke rumah Naya lagi lah untuk meyakinkan Bo Ima. Bo, saya belum tahu secara pasti siapa pelakunya. Saya nggak nyebut juga kalau Mbok tuh pelakunya. Tapi mungkin Mbok bisa tahu di mana perhiasan itu dan siapa yang mencurinya. Saya bakal ngerahasiain ini kok dari Mas Hanif. Yang penting perhiasan itu kembali dan pelakunya meminta maaf. Insya Allah akan saya maafkan. Mungkin terkait siapa pelakunya kita bisa rahasiain ini, Mbok. Sebelum pulang, Mbak Vivi tuh sempat meluk Bo Ima berharap kasus ini tuh cepet selesai aja dah. Nah disitulah Naya ngeliat kalau kok ibunya tuh kayak agak orang panik ya. Naya juga lumayan gak yakin tuh kok mau-maunya ibunya melakukan proses sumpah pocong. Tapi Naya hanya diem aja tuh dan berharap agar ibunya tidak kenapa-kenapa. 2 hari berselang, akhirnya proses sumpah pocong itu pun dilakukan. Tapi tempatnya dipindah. Yang tadinya di masjid desa jadi di rumah Pak Hanif. Kenapa begitu? Soalnya warga itu pada pengen nyaksiin jadi timbul kerumunan. Nah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makanya akhirnya dipindah aja lah ke rumah Pak Hanif. Ditambah lagi menurut Pak J, takutnya nih ada hal yang nggak diinginkan yang semua warga itu sebetulnya tidak boleh lihat. Dan proses sumpah pocong pun dimulai. Sore itu Mbok Imah diperlakukan layaknya orang yang udah meninggal karena emang itu tata caranya. Selepas asar barulah Mbok Imah dimandikan seperti mayat. Kemudian Mbok Imah mulai tuh tubuhnya dibaluti kain kafan dan juga direbahkan. Pak J kali ini berperan sebagai saksi netral pada saat proses dimulai. Karena memang proses ini dibutuhkan seseorang yang gak ada di pihak siapapun. Setelah membaca syahadat dan doa, Mbok Imah pun bersumpah. Demi Allah saya bersumpah, bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan milik Mbak Vivi. Jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun akibatnya dari sumpah ini. Gila guys, ternyata nih di desa-desa atau di daerah-daerah masih banyak yang melakukan sumpah pocong. Contoh yang baru deket kemarin adalah Saka Tatal. Setelah proses sumpah pocong selesai, ya udah akhirnya kain kafan dibuka lagi tuh dari tubuh Mbok Imah. Nah akhirnya mereka baliklah tuh ke rumah masing-masing. Tapi Pak J tuh nitipin lah secari kertas yang isinya nomor telepon dia tuh ke Naya. Takutnya aja ada kenapa-kenapa. Nah selama perjalanan di situ sebenarnya Naya deg-degan ya. Dia nanyalah ke ibunya, Bu, ibu nggak apa-apa kan ngelakuin proses sumpah pocong kayak begini? Karena Naya mikir ya mungkin bisa aja nih ibunya hilaf atau memang nggak sengaja keambil emasnya. Apalagi tadi prosesnya tuh bener-bener sakral banget menurut Naya. Tapi ibunya Mbok Imah itu bilang, insya Allah aman nak karena ibu bukanlah pelakunya. Akhirnya Naya itu agak tenangan sedikit lah. Besok-besoknya nih, Mbok Imah itu nyari pekerjaan. Dan alhamdulillah mereka sekarang dapat kerjaan baru. Mbok Imah dapat kerjaan di pabrik tahu yang intinya dia itu akan mengantarkan produk tahu tersebut ke para pedagang di pasar. Atau juga langsung kepada para pembelinya. Mbok Imah mulai bekerja jam 6 pagi, pulangnya jam 5 sore. Baru 2 minggu nih umur Mbok Imah kerja di pabrik itu. Tiba-tiba nih ada satu hari Naya itu nungguin ibundanya kok belum pulang sampai jam 10 malam. Karena panik tuh Naya akhirnya nyari lah kemana-mana tuh. Kemana sih sebenarnya Mbok Imah? Naya coba tuh pergi ke pengepul tahunya. Tapi ternyata kata orang di sana Mbok Imah itu udah pulang dari tadi dan bahkan udah setoran uang. Naya coba tuh cari ke tempat lain, ternyata nggak ditemukan sama sekali keberadaan ibunya. Akhirnya Naya pulanglah tuh dengan tangan kosong ya. Dan ketika sampai di rumah dia kaget. Karena sepeda ibunya udah ada di depan teras. Naya langsung tuh cepet-cepet masuk ke rumah. Dan dia cek lah tuh. Ternyata ibunya udah tidur di kamarnya. Lega dong di situ si Naya. Tapi pas si Naya perhatiin lagi. Kok ibunya tuh tidurnya aneh ya.
Tidurnya itu miring, jadi kasurnya itu kehalang satu tubuhnya Mbok Ima. Naya pikir aneh juga nih ibu gue, tumben-tumbenan kayak gini. Mungkin kecapean kali. Yaudah akhirnya Naya itu ngalah. Dia tidurlah tuh di sofa ruang tamu. Tapi dia masih kepikiran ya, sebenarnya ibu gue kenapa ya hari ini. Nah, Naya coba tidur tuh, tapi ternyata nggak tidur-tidur karena kepikiran ibunya. Dia pengen cek lagi lah tuh ibunya ke kamar. Kali ini posisi ibunya tuh masih tidur miring di kasur. Tapi sekarang tangannya itu udah kayak begini, seakan-akan mirip pocong. Naya balik lagi ke ruang tamu. Dia masih nggak mau bangunin ibunya yang kelihatan kelelahan. Nah, waktu di ruang tamu, Naya itu tidur. Dan tidurnya ini seakan-akan jadi pertanda buruk buat dirinya. Naya mimpi, dia ngeliat ibunya tuh ada di satu tempat. Tapi di situ tiba-tiba matanya Naya tuh tertutup. Yang bisa Naya dengar itu banyak orang nangis di sekelilingnya. Naya bingung dan ketakutan. Sampai akhirnya Naya itu bangun dalam keadaan shock. Dia tuh bener-bener keringetan lah. Takut ibunya itu kenapa-kenapa. Sekedar mastiin, akhirnya Naya itu lari ke kamar ibunya. Tapi dia lihat ibunya tuh lagi kusyuk sholat tahajud karena emang belum subuh. Dan posisinya itu lagi rukuk. Sami Allah liman hamidah. Di situ Naya lega karena emang biasanya ibunya tuh suka kebangun di malam hari dan melaksanakan sholat tahajud. Yaudah akhirnya Naya tidur lagi dan subuhnya dia bangun lah untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, ketika sudah jam 6 dilihat ibunya kok belum ada pergerakan ya. Karena biasanya sebelum jam 6 ibunya itu udah siap-siap lalu berangkat ke pengepul tahu. Nah akhirnya Naya pergi tuh ke kamarnya. Ternyata ibunya masih tidur dengan posisi melintang. Loh, ibu belum bangun. Di situ akhirnya Naya coba gerak-gerakin ibunya tapi nggak ada sautan apapun tuh dari ibunya. Yang kali ini ibunya walau melintang ya, tapi kepala dan tubuhnya itu posisinya agak berubah. Kali ini menghadap ke kiblat. Di situ Naya merinding karena dia udah teriak-teriak panggil ibunya, tapi ibunya nggak bangun-bangun juga. Karena dia panik, akhirnya dia telepon lah tuh Pak J untuk menceritakannya. Gak lama Pak J itu datang dan meriksa Mbok Ima itu keadaannya kayak gimana. Lalu Pak J itu bilang kepada Naya, "Dok, ibumu ini udah gak ada." Gak ada, maksudnya gak ada gimana? Iya, ibumu sudah meninggal. Naya menangis dan gak lama Naya pingsan seketika. Gak lama Naya itu kebangun. Pas dia bangun, loh kok udah rame orang. Ternyata di situ selain ada Pak J juga udah ada Mbak Vivi. Jadi Mbak Vivi ini yang ngerawat Naya lah selama pingsan. Di situ Naya juga dengar Pak J itu ngomong. Pas pertama kali lihat Mbok Ima, keadaannya itu udah kayak pocong. Maksudnya, jadi dia lihat keadaan Mbok Ima itu udah pakai kain kafan, terus tangannya begini dan mukanya itu udah pucat banget. Tapi langsung dibantah tuh sama Naya. Apa sih Pak J, orang saya lihat ibu tuh biasa-biasa aja pakai baju normal, nggak pakai baju kain kafan kayak pocong. Ya udah, akhirnya nih karena emang Naya itu masih SMA dan juga memang masih lugu, akhirnya Mbak Vivi lah yang banyak membantu melakukan proses acara meninggalnya Mbok Ima. Mbok Ima dimakamkan pada sore itu juga. Mbak Vivi ya terlihat menyesal ya melakukan proses sumpah pocong ini. Di situ juga dia berusaha terus untuk menenangkan Naya. Malamnya tahlilan akan diadakan di rumah keluarganya Pak Hanif. Nah disitulah sempat terjadi bincang-bincang lagi. Saat itu ada Pak J dan juga keluarga Pak Hanif. Pak J bilang, "Maaf ya Ndu, kami harus bilang ini kepadamu walaupun kondisinya kamu sedang berduka." Bukan saya doang yang melihat Mbok Ima dalam keadaan pocong, tapi keluarga Pak Hanif juga melihat Mbok Ima ketika ditemukan pertama kali sudah memakai kain kafan seperti pocong. Pak J juga nambahin lagi tuh, makanya kita butuh klarifikasi dari kamu karena biasanya konsekuensi dari orang yang berbohong ketika sumpah pocong adalah mati.
Naya sama sekali nggak terima tuh dengan pernyataan Pak J. Dia bilang kalau ibunya tuh memang nggak berbohong. Sampai hari ini dia juga nggak tahu di mana perhiasan itu. Dan Naya juga menjelaskan kalau ibunya tuh meninggal ya memang karena punya riwayat penyakit. Dari dulu ibunya tuh punya penyakit riwayat ginjal. Walaupun nggak parah banget, Naya bilang ya itulah penyebab kematiannya, bukan sumpah pocong. Dan Naya juga bilang kalau nggak mungkin lah ibunya mencuri barang dari tempat dia diperlakukan dengan sangat baik. Apalagi ibunya tuh sering cerita kalau sangat senang bekerja di keluarga Pak Hanif, terutama nih dengan Mbak Vivi. Sebetulnya ya kalau boleh jujur Mbak Vivi itu masih kurang puas karena hartanya itu belum ditemukan. Apalagi kan ini harta warisan peninggalan orang tuanya. Tapi Mbak Vivi itu lebih memilih memaafkan aja deh dan menyesal ya telah melakukan atau mengambil jalan sumpah pocong. Karena menurut Mbak Vivi hartanya itu nggak seberapa, tapi korbannya itu yang bahaya. Makanya Mbak Vivi nggak pengen lagi tuh diadakan sumpah pocong dengan orang-orang yang dicurigai mencuri emasnya. Harta masih bisa dicari, tapi kalau nyawa bagaimana? Nah itulah yang terjadi pada Naya. Mulai hari ini dia akan hidup sendirian. Malamnya tuh akhirnya Naya balik lagi tuh ke rumah. Nah beberapa orang udah mulai pulang lah dari rumahnya Naya. Di situ dia mencium ada bau serimpi kayak bau jenazah. Dan dia yakin kalau ibunya itu masih ada di sana. Antara sedih tapi ngeri juga. Hingga akhirnya kejadian horor kembali terjadi beberapa hari kemudian. Malam itu Naya tidur sendirian di rumah. Dia udah tidur lah sambil memandang foto ibunya. Sempat tertidur, tiba-tiba Naya dengar suara Mbok Ima manggil-manggil sambil ngelus rambut si Naya. Kemudian Naya itu bangun dan dia lihat di depannya ada Mbok Imah lagi sholat pakai mukena putih, posisinya rukuk di samping tempat tidurnya. Sami Allahu liman hamidah. Si Naya tuh mikir ya, loh ini mimpi apa bukan ya? Kan ibu gue udah meninggal. Nah pas Naya itu amatin gerakannya, anginnya tuh kayak rasa nyata bener gitu. Hingga akhirnya Naya itu kembali pingsan. Naya kebangun itu sholat subuhnya telat. Nah di situ dia masih kepikiran lagi tuh semalam gua mimpi apa-apa ya. Hingga nggak lama dia pingsan lagi. Mungkin Naya itu masih stres ya dengan kepergian ibunya. Hingga akhirnya dia cobalah ngubungin Pak J sama Bu Vivi lagi tuh. Dia pengen cerita kalau semalam dia itu lihat ibunya itu balik ke rumah. Akhirnya ditenangin dong sama Mbak Vivi, mungkin itu halusinasi kamu aja kali deh atau bagaimana gitu. Tapi Naya bilang itu bener-bener ibu, nyata banget, jelas saya lihat. Beberapa hari kemudian Naya kembali tidur sendirian di rumah. Lagi-lagi nih di malam itu dia cium ada wangi-wangi bunga yang sebetulnya tadi tuh nggak ada wangi-wangi kayak begini. Tangannya merinding, angin kembali kerasa di badannya. Naya kembali merasakan ada kehadiran ibunya, Mbok Imah. Jangan perlihatkan lagi, Bu. Naya takut. Naya sendirian di rumah. Entah kenapa ia kembali jadi teringat sosok Mbok Imah yang memakai kain kafan pada saat dia proses sumpah pocong. Singkat cerita, akhirnya Naya memutuskan untuk pindah aja dah. Kebetulan budenya dari almarhum ayahnya itu nawarin si Naya ini untuk tinggal di rumahnya. Daripada dia tinggal sendirian di rumah kan, ya udah akhirnya dia setuju lah untuk pindah ke Surabaya. Akhirnya barang-barang diangkut. Nah sama ada satu lemari itu di pojok diangkut juga. Nah ketika dia lagi nyapu-nyapu ngepel, dia ngelihat kayak ada di ujung itu satu kain plastik. Bukan kain plastik, maksud gue kantong plastik. Nah pas kantong plastiknya itu dibuka, Naya itu kaget karena memang kan kantong plastiknya itu di bawah lemari. Ternyata isinya ada satu perhiasan dan 2 emas.
Di situ dia mikir, kayaknya ibu gue nggak punya perhiasan kayak gini dah. Terus ini punya siapa? Jangan-jangan ini punya Mbak Vivi lagi. Naya jadi sedih lagi. Ternyata jangan-jangan Bo Ima tuh bener-bener mengambil perhiasan warisan punya Mbak Vivi. Tapi apa daya nih, nasi udah jadi bubur. Gara-gara perhiasan ini, ibu gua sekarang jadi meninggal, pikir si Vivi. Sempet dia tuh mau balikin perhiasannya, tapi dia mikir lagi, ngapain gue balikin nih? Gue kecewa lah sama keluarganya Pak Hanif sama Mbak Vivi ya. Gara-gara cuman 3 perhiasan ini, isu ibunya itu bener-bener jelek banget di kampungnya. Karena bilang semua harta atau tabungan perhiasan dari Mbak Vivi itu diambil sama ibunya. Padahal ini cuma 3 doang. Karena balik lagi di situ Vivi mikir, apalah arti 3 perhiasan ini dibandingkan dengan harga dari 1 nyawa. Hidup terus berlalu, Naya pindahlah ke Surabaya. Nah, ketika udah 1 tahun di situ dia kembali lihat tuh ada emas yang punya Mbak Vivi, dia kepikiran juga. Dia mikir bahwa ini bukanlah hak yang dia punya dan memang siapa sih yang gak kesal kalau memang barang yang dianggap penting itu atau sakral hilang. Yaudah akhirnya Naya memutuskan untuk balik lagi ke kampungnya untuk ngebalikin emasnya ke Mbak Vivi. Akhirnya ketemulah tuh Naya sama Mbak Vivi ya. Di situ Naya minta maaf dan dia bilang bahwa ini saya kembalikan nih perhiasan yang ternyata memang diambil sama almarhumah ibu saya. Ada lagi nggak Mbak yang hilang? Siapa tahu ibuku sudah menjualnya. Ya nanti biar Naya gantikan lagi deh. Tapi di situ kayaknya Mbak Vivi tuh udah ikhlas ya dan nggak tega ya karena memang sekarang Bo Ima itu udah meninggal dan itu justru bilang, udahlah makasih nih kamu udah jauh-jauh datang dari Surabaya ke sini, repot-repot cuman pengen nganterin perhiasan doang. Udah saya ikhlas deh, kamu ambil aja nih perhiasannya sekarang. Tapi Naya itu menolak dengan halus ya, karena dia nggak mau kepikiran lagi tentang ibunya dan tentang perhiasan ini, apalagi tentang sumpah pocong itu. Akhirnya Naya menolak dengan halus dan dia pun pulang tuh ke Surabaya. Nah, selama perjalanan pulang, di situ Naya menangis. Dia menangis karena ibunya itu mungkin nih dugaan dia kenapa mencolong atau mencuri perhiasan tersebut untuk membiayai biaya kuliah si Naya. Karena kalau selama ini ibunya tuh pengen kaya, ya pasti udah nyolong banyak hal dong. Tapi kan baru kejadian 3 perhiasan ini doang karena kebetulan saat itu Naya pengen bayar uang kuliah. Setelah Naya sampai, akhirnya dia menghapus tuh tangisannya dan dia siap untuk memulai jalan cerita hidup yang baru. Hingga akhirnya Naya memberanikan diri sharing cerita ini, berharap tuh agar kejadian seperti ini tidak dialami lagi oleh kalian yang mendengar cerita ini. Itu dia guys kisah sumpah pocong Bo Ima. Dimana ya gue nggak bisa menyimpulkan ya kalau kematian Bo Ima itu akibat dari kebohongan yang dilakukan atas sumpah pocongnya. Ya bisa aja kebetulan karena memang udah umurnya jadi habis melakukan sumpah pocong ya sudah meninggal. Dan kalau lu tanya apakah sumpah pocong itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih bang di agama Islam ya, nanti akan kita bahas aja di lain video, nggak di video yang ini. Di video kayak ini gue cuman pengen sharing aja, kalian bisa ambil yang baik-baiknya. Dan menurut gue, kalau lu kangen sama Scary Tale, komen yang banyak di bawah. Nanti gue akan bikin lagi nih segmen Scary Tale buat lu semua. Sebentar lagi 17 Agustus, gue mau upacara dulu di IKN, siapa tahu diundang. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Bawa apa ya bro? Nyium gak lu bro? Nggak nyium ya? Enggak, bau busuk gitu bre. Lalu nyium bau melati? Serius? Tadi pas gue belum datang. Di sini? Lu sendirian. Lu sendirian. Lu nyium bau melati bro? Serius? Di depan itu? Kan nggak ada melati. Ya ada yang lewat kali.